up suaranya ya. Ya Nabi salam alaika. Saya Habib Allah. Baiklah, pada bapak-bapak yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz mengatakan ketika guru itu mengatakan balanya benar, itu adalah perjanjian setia ruh kepada Allah. Dan sebelum itu ruh itu sudah bersyahadat kepada Allah. Pertanyaannya adalah ketika ruh itu bersyahadat kepada Allah, apakah syahadatnya cuma syahadat tauhid saja, syahadat Allah saja, syahadat Rasul di situ belum berlaku? Wallahu a'lam. Saya nggak berani. Saya nggak berani untuk menjawab ininya, saya nggak berani. Adat tunggal. Nggak berani saya katakan, oh dia begini, nggak berani saya. Tapi ulama-ulama ceritakan sudah bersyahadat. Ya. Artinya sudah bersaksi bahwa itulah Allah. Itu saya nggak berani. Itu saya nggak berani. Allah. Saya bilang belum, ternyata udah. Saya bilang udah, juga ternyata belum. Saya di situ tidak berani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena hal-hal yang begini dia. Disebut tak mengapa, apa tidak disebut sah, disebut apa tak mengapa, tapi menanggung resiko, lebih baik mana? Tidak disebut sah, disebut tak mengapa, tapi beresiko, lebih baik mana? Tidak berisiko. Contoh, sengaja aku sholat maghrib mengikut imam karena Allah Ta'ala, tidak saya sebut nama, sah nggak? Sah. Lalu saya sebut nama, sengaja aku sholat maghrib mengikut imam wa'udin karena Allah Ta'ala, sah nggak? Sah. Siap salam ternyata wa'leman. Maka di sini ya saya ya, lebih baik yang pertama. Karena andai kata pun misalnya saya jawab lah nanti kan, wah itu udah sama apa namanya, sudah sama rasulnya. Kira-kira apa faedah ininya untuk nggak berani, nggak berani. Andai kata pun orang bilang apa namanya sama rasul, ya udah. Andai kata pun enggak, ya udah juga. Saya nggak berani, ngeri gitu. Allah. Dan nggak aja ikut imam karena Allah Taala, nggak pakai wajib. Ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini pertanyaannya agak lain. Saya mau nanya gini, Ustaz. Masalah ruh sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan ke dalam jasad, Ustaz. Apakah ruh ini berwujud sebagai wujud kita yang sekarang ini Allah hidupkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum roh ini sebenarnya bukan masalah roh. Sebelum roh ini sebenarnya bentuknya bagaimana? Pakai bahasa mencirim gitu. Bahasa mencirim. Bahasa mana aku tahu? Gitu aja lah ini. Kita bisa balik. Memang ya, kita banyak juga baca. Ada katanya roh itu memang seperti bentuk kita. Ada lagi yang memberikan gambarannya begini. Rohnya pulang. Roh ini ya seperti saya ini. Makanya nanti orang dia waktu orang itu mau meninggal melihat rohnya seperti dirinya. Ya kan begitu. Nah, itu kan banyak juga yang kayak gitu. Cuman istilahnya saya lebih baik vakum aja di situ. Banyak juga kita baca itu. Kemudian ada yang masuk logikanya begini. Ya, masuk logikanya gini. Roh ini kan seperti saya. Ya, karena roh saya. Ketika tangan saya putus, roh saya ikut putus apa? Enggak. Maka roh saya yang lebihnya tadi di mana? Kan tadi kan
ikut tangan. Yang lebihnya jadi kemana? Ngumpulnya di dalam ini. Jadi sama kayak istilahnya angin 2 on di dalam balon yang kecil. Maka ketika dipotong-potong sehingga meledak roh yang tadi nggak bisa tertampung di dalam, sehingga keluar gitu. Itu juga kita baca gitu. Maka di sini ya saya vakum aja. Ya, cuman saya banyak saya membaca yang begitu. Cuman saya ingin orang bertanya tentang roh, katakan urusan Allah. Cuman kalau untuk berpikir secara pribadi gini, ya hanya untuk pribadi aja lah. Kalau untuk jawab, ya. Yang penting tidak dijadikan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah. Kita baca juga roh roh sholatlah. Kata roh, bagaimana aku mau sholat? Aku nggak punya alat, maka Allah jadikan kaki sebagai alat berdiri. Allah jadikan pinggang alat untuk rukuk. Allah jadikan kepala alat untuk sujud. Allah jadikan mata alat untuk melihat. Maka fisik kita ini alat yang digunakan roh untuk ibadah kepada Allah. Nah itu juga kita baca. Cuman ya kita vakum aja di sini. Waalaikumsalam. Ketika orang kafir ini, anak ini lahir, anak kafir ini meninggal dunia, apa tempatnya di surga juga, Ustaz? Ya iya. Kita tengok Ar-Rum ayat 30. Luruskan wajahmu kepada agama Allah, tetaplah kalian fitrah sebagaimana lahir kalian dulu fitrah. Berarti artinya waktu lahir Nabi. Ya. Makanya kata Nabi, setiap bayi yang lahir itu fitrah kecuali mak ayahnya. Bukan mak ayah yang besar pengaruhnya. Jadi atas dasar apa dia masuk neraka? Kita baca lagi Bani Israel ayat 15. Kami tidak mengazab hingga kami utus rasul. Banyak yang menyebutkan. Tapi kan ada hadis surat Imam Hakim yang mengatakan nanti semuanya diusir ke neraka itu. Oh iya, itu juga kita baca hadis itu. Itu nanti ketika orang-orang yang ada sebagian menuntut keadilan, ya udah ditimur aja ke neraka. Nanti roh itu ditanya. Jadi terhadap orang-orang yang meninggal pada masa ahlul fatrah, pada masa zaman kosong Nabi, orang-orang yang mati, itu nanti ditanya, kenapa kalian tidak beriman kepada Nabi Muhammad? Macam mana kami mau beriman? Orang kami dulu mati kok. Kenapa kalian tidak menyembah Allah? Macam mana kami menyembah Allah? Orang kami dulu mati, ajaran belum ada. Jadi kalau kau tahu ajaran itu ada, macam mana? Oh, kalau kami tahu memang ini ada diperintahkan, tentu kami lakukan. Kenapa kalian mau melakukannya? Namanya pun kami patuh kepadamu ya Allah. Oh, jadi karena kau patuh maka mau aja apa yang kau perintahkan. Ya iya. Nah kalau begitu pergilah kau ke dalam neraka. Maka yang betul-betul patuh pergi. Yang enggak patuh noleh. Maka yang noleh dimasukkan, yang patuh dikeluarkan. Itu pun bukan hanya karena noleh aja. Makanya tidaklah dalam tafsir Ruhul Bayan itu apa disebutkan? Tidaklah seekor ayam jantan itu dilepaskan begitu saja, melainkan diadili ketika tidaklah seekor ayam jantan yang mematok ayam betina, ya, melainkan diadili di akhirat. Maka orang-orang yang hidup pada zaman itu diadili dari sisi akhlaknya, dari sisi akhlaknya, nah bukan dari sisi ibadahnya. Ketika dia misalnya dari sisi akhlaknya dengan orang lain gini dia kena, maka pasal itu bukan dari sisi akidahnya, dari sisi ibadahnya. Makanya oleh sebab itu Rasulullah itu hadir, dakwahnya 3. Yang pertama akhlak, yang kedua akidah, yang ketiga ibadah. Wallahu. Iya, Ustaz. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maksudnya amal ibadah kita yang pertama kali dinilai adalah sholat. Bisa. Kan ternyata amal ibadah kita untuk menutupin kebolongan ini, sholat kita yang tinggal selama ini bagaimana Ustaz? Itu satu. Ya, Baru satu. tadi Al-Quran, yang Al-Quran menerangkan bahwasanya selamatkan dirimu dulu, baru keluarga. Sedangkan kita ibadah kita masih bolong-bolong. Bagaimana kita? Nggak ada selamatkan dirimu dulu. Dan jaga dirimu dan keluargamu. Bukan dirimu dulu. Dan kalau dan itu sama. Bukan atau. Jadi sepaket ya harus Ustaz gitu. Iya, sepaket. Oh, jadi kalau menyikapin yang permasalahan tadi bagaimana Ustaz? Nah, oke, yang pertama kali dihisab di akhirat adalah sholat. Nah, sholat itu kan nama umumnya. Sah nggak sholatnya kalau nggak wudhu? Berarti pertama kali dihisab juga wudhu. Sah nggak wudhunya kalau nggak istinja? Dan istinjanya Berarti bersihkan dulu. Istinjanya istinja. bersihkan. Kehidupan itu miniaturnya sholat. Sholat. Jadi kalau sholatnya beres, yang lain dianggap beres. Apa mungkin sholat beres, yang lain nggak beres? Kenapa sholat tak khusyuk? Mungkin wudhu belum beres. Kenapa wudhu belum beres? Karena istinja tak betul. Kenapa istinja tak betul? Mungkin yang dikeluarkan tak. Kenapa yang dikeluarkan? Karena yang dimasak. Kenapa yang dimasak? Karena yang disuap. Kenapa yang disuap? Karena yang itu terus mata rantainya. Kaitan. Oke. Sumber halal. Saya pesan gula merah dari Mendelin. Besar itu. Berapa kilo itu satu keping? Asli. Untuk bikin kelepon. Bagus. Kemarin saya jemur tepung pulut. Nah, jemurnya hujan gerimis. Pakai kendaraan yang tadi. Enak rasanya. Saya. Itu. Jadi maka kalau ingin melihat sholat itu, terakhir ujungnya tulang ekor juga. Tulang ekor juga itu. Berat nih masalah. Kemudian bagaimana dengan sholat yang apa tadi? Tertinggal. Iya, Bolong. Bolong-bolong dulu. Enggak, ini yang bolong apa yang tinggal? yang Nah. tinggal Yang tinggal. untuk menyikapi dengan itu. Karena Nah, Allah kan memang- mau menerima ibadah kita yang sempurna. Kita mau dia mau menerima yang Nah, sekarang begini. Man nasiya sholata falyusalliha idza zakaraha la kafarata laha illa zalik, rawahu Muslim. Siapa yang meluputkan sholatnya, ya hendaklah digantinya ketika dia menyadarinya. Tidak ada bentuk kifarat lain selain qadha. Pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad pernah mengqadha sholat? Ya. Kapan aja itu? Subuh. Nabi kesiangan sekali. Ya. Jadi Nabi pernah kesiangan sekali bersama para sahabat. Jangan kita bilang kalau kesiangan itu sunnah. biasa kan siang terus. Sunnah. Siang aja jadi alasannya kan. Sunnah Nabi kecil. Nabi aja sama sahabat itu waktu dalam apa namanya dalam perjalanan. Nabi ngantuk kali disuruh Bilal berjaga, Bilal pun tidur. Akhirnya matahari sudah Tinggi. panas, maka Rasulullah ya pertama kali bangun. Bilal, kenapa ini? Kenapa? Ya aku ngantuk kali Rasulullah. Ngantuk. Terakhir berangkat ke Batahan, semayang subuh seperti semayang subuh biasa, padahal di siang hari di qadha Nabi. Ya. Nah, itu kalau kira kitab Bahrul Mazi bisa dilihat jilid kedua nomor 98 sampai 109. Kemudian pernah lagi zuhur dan asar Jalan. Mati. dalam riwayat Imam Tirmizi. Ini. Paling bawah. Ah. Jadi zuhur dan asar dalam riwayat Imam Tirmizi, Umar memaki-maki kafir Quraisy. Dalam riwayat Imam Muslim cuma asar aja.
Saya Imam Tirmidzi kalau tak salah saya zuhur dan asar. Dah. Jadi Umar memaki-maki kafir Quraisy. Sebutan itu juga nggak disebut. Gara-gara kafir ini aku belum sempat sholat asar, padahal matahari sudah terbenam. Kata Nabi, aku pun belum. Maka Nabi Muhammad semayang asar di waktu maghrib setelah matahari terbenam. Setelah semayang asar baru Nabi semayang maghrib. Dah, berarti Nabi dari sinilah. Maka Nabi ya di hadis yang lain, uqdullah, bayar hutang kalian kepada Allah. Hutang kepada Allah lebih pantas untuk dibayar. Maka disebut qada salat. Nabi pernah mengqadanya. Pernah nggak Nabi mengqada sembahyang sunat? Pernah. Ya. Qabliyah subuh dan qabliyah asar. Istri Nabi bertanya, kenapa? Biasanya kan kau mau tak ada sembahyang lagi habis asar. Oh, aku tadi nggak sempat sembahyang qabliyah. Maka sekarang istrinya bertanya, apakah kami harus demikian? Kata Nabi, tidak. Maka tidak ini menunjukkan tidak wajib, bukan tidak boleh. Nah, tapi kan ada hadis mengatakan kami dilarang mengqadha salat, tapi kami disuruh mengqadha puasa. Begitu. Ada hadis. Ya, itu wanita mandi bertanya kepada Nabi tentang halangan. Maka bertanya kepada Aisyah, suruh tanyakan kepada Rasulullah. Maka jawaban Rasulullah dijawab oleh Aisyah. Kami perempuan, dilarang Nabi mengqadha salat karena tinggal halangan, maksudnya. Ya. Berarti kami disuruh mengqadha puasa. Kalau halangan tinggal puasa qadha, kalau halangan tinggal salat tidak. Itu. Ada orang salah memahami hadis ini. Ini dijadikannya dalil tidak boleh mengqadha. Nah, ada satu hadis lagi. Siapa yang sengaja meninggalkan sholat, maka dosanya satu hakaf. Masuk neraka satu hakaf. Hakiban dalam hadis. Satu hakaf. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, berapa itu satu hakaf? 80 tahun. Satu hakaf. Maka ada orang salah paham. Makanya Bapak, jangan diqadha sholat. Karena hadisnya siapa meninggalkan sholat, lalu diqadhanya masuk neraka satu hakaf, maka jangan diqadha. Yang dimaksud di sini dosa sengaja meninggalkannya. Karena ada orang tinggal sholat itu karena sengaja, ada orang meninggalkan sholat karena tak sengaja. Maka yang disebut di sini sengaja. Saya tidur, bangun jam 8, enggak sengaja. Saya punya utang enggak? Punya. Saya qadha, selesai utang saya. Saya sengaja, malah saya subuh. Bangun jam 8. Punya utang enggak? Sengaja. Enggak saya bayar, saya tetap punya utang. Saya bayar, utang saya lunas, dosa sengajanya hakiban. Ada orang bilang sembahyang sunat mengganti sembahyang yang wajib. Nah, kalau begitu kepada anak-anak bilang, subuh, ngantuk ya. Nah, kalau enggak pilih subuh apa duha. Ya. Subuh apa duha. Jadi fungsi sholat sunat itu kan? Nah, sholat sunat itu untuk menutupi yang bolong, bukan untuk menutupi yang tak ada. Beda dia. Maka saya tanya, bolong atau tinggal? Orang sering bahasa bolong maksudnya tinggal. Oke, kita luruskan begini dia masalahnya. Sholaitumu, wajiblah kalian sholat. Kama ra'aitumuni usolli, seperti aku sholat. Bisa kita? Apa bisa kita seperti Nabi sholat? Berarti ada yang kurang. Kita Fatihah kayak Nabi, ternyata enggak. Rukuk sujud kayak Nabi, ternyata kurang. Maka sunat itu. Jadi penempelnya, kain sobek ditempel, kain lain. Ini nggak ada kainnya. Iya. Nah, begitu. Ya. Jadi kalau diutamakan dulu, kita dengan sengaja dulu. Misalnya kita gini Ustaz, kita sholat wajib, baru sholat qadha kita. Baru nanti kita tutup dengan ba'diyah atau qabliyah kita gitu. Nah, sekarang begini. Dan tertibnya. Nah, kalau kita baca hadis, uqdullah, bayarlah hutang kalian kepada Allah.
utang kepada Allah lebih pantas untuk dibayar, kan ada itu. Berarti sebelum lunas yang wajib, jangan menyibukkan pada yang sunat. Dan itu bukan kata saya. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalaulah sudah 4 mazhab berkata demikian, ya kan? Kira-kira di belakangnya siapa? Tentulah Bukhari, Muslim, Abu Daud, karena semuanya mereka bermazhab. Jadi untuk saat ini kita sibukkan mengkodok. Sibukkan gitu. Ustaz, aku masuk ke masjid. Apa? Aku belum tahiyatul masjid. Apa kata Nabi? Jangan kau duduk kecuali solat 2 rakaat. Ya udah, semayang qadha subuh. Malulah aku. Apa yang malu? Ya, malu aku kunut. Nggak usah kau pakai kunut kalau kau malu. Aku tak malu. Ya lebih baik sempurnakan. Ustaz, kalau qadha subuh macam mana? Yang asli kali. Yang asli kali kayak subuh. Masuk jam 5:30 ke masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Semayang apa pula? Habis semayang. Aku qadha subuh. Kenapa besar? Baca hadis. Nabi semayang jahat. Baca hukum. Semayang subuh tetap seperti subuh kapanpun, dimanapun. Sunatnya. Ustaz, kalau qadha subuh mana? Tak berani juga aku. Cuma hukumnya ya gitu. Di rumah. Iya. Begitulah Islam. Ustaz, boleh nggak kita mengganti pada sholat kita yang lalu? Bukan boleh. Boleh wajib. Wajib. Gini di waktu. Waktunya gitu. Oke. Kapan awak menggantinya? Kalau Nabi bilang, "Uqdullah, bayar hutang kalian kepada Allah." Fallah. Ya, hutang kepada Allah lebih pantas untuk didahulukan. Kita tengok Nabi Muhammad tadi qadha asarnya kapan? Maghrib. Di waktu maghrib. Maghrib dulu apa asar dulu? Asar dulu. Malam asar dulu. Ustaz, aku habis subuh, aku qadha subuh, boleh. Aku habis subuh qadha zuhur, boleh. Habis zuhur qadha subuh, ya enggak apa-apa. Kalau di qadha zuhur dan asar di waktu zuhur atau di waktu siang, ya, sholat malam yang jahar di qadha di waktu siang kayak siang, mengikut waktu. Sholat zuhur dan asar di qadha di waktu malam, mengikut waktu jahar dia. Pas memang apa jahar tadi? Isya bukan? Qadha zuhur. Kok jahar? Kenapa? Karena zuhur dan asar harusnya sir, tapi di waktu malam maka ikut jahar. Ikut waktu. Maghrib dan isya qadha di waktu zuhur, ya ikut siang. Ya, tapi kok subuh? Subuh beda. Subuh kapanpun, dimanapun waktunya tetap. Ustaz, habis semayang subuh langsung ke qadha subuh. Boleh nggak? Boleh. Tapi kan dilarang semayang sunat. Qadha. Apa lunas? Jangan cerita lunas. Iya. Anggap aja PTN ya kan, masih wae. Begitulah umpamanya. Satu lagi. Saya ada. Doa harus 10. Doa aja langsung. Mengenai persaksian kalau kita habis sholatkan jenazah, yang kita persaksikan pelaksanaan ibadah sholatnya keadaan. Jadi sebenarnya bukan setelan. Bukan setelan. Kesaksian. Saksi itu mana? Saksi itu di mana? Memang ini bukan setelah. Macam mana? Baik. Ini kan kesaksian. Berkaitan sama tulang ekor juga. Iya, luas. Berkaitan sama tulang ekor juga. Nah, kalau ada kesaksian 40 orang baik, maka dihitung baik. Ini setelan. Kita kadang-kadang bingung. Kita tahu ini tak baik. Awak pilih bilang baik apa jujur?
Macam mana menurut bapak-bapak ini baik apa enggak? Enggak. Itu yang jujur. Ya. Nah, makanya ada kalanya kita berkata, ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau adalah kesalahan, kami sebagai keluarga ini ingin minta maaf. Kadang-kadang awak pun malu menanya kalimat itu. Sama istri saya semalam tu enggak ada saya tanya, enggak saya bilang. Enggak ada saya tanya. Mohon maaf. Ya, saya minta maaf saja. Itu lagi Ustaz. Ya. Mengenai firasat buruk baik, kemudian mengenai doa. Tadi kan Ustaz paparkan kan ada ibu melihat anaknya manjat pohon, di bawah ada batang pohon salah. Firasatnya hati-hati, nanti jatuh. Apakah itu digolongkan sebagai doa, Ustaz? Apa? Dia mendoakan terhadap anaknya supaya jatuh. Jadi kan, jangan kata maknya, jangan nanti jatuh. Terus kata orang, jangan berprasangka buruk kau, kan? Jadi suruh diam aja dia. Apakah itu termasuk mendoakan, Ustaz? Tidak. Tidak ya? Tidak untuk doa. Malah itu bentuk supaya bentuk doa selamatnya lagi. Iya. Gitu. Jadi kadang-kadang salah tempat lah. Udah biarkan aja lah. Iya. Nanti jatuh, jangan merasa buruk. Ada sering gitu kan. Dan tidak juga disebut mendahului. Kan? Karena firasat Allah mentakdirkan manusia itu lumrahnya punya firasat. Betul, Ustaz. Nah, ini ada mohon doa kesehatan untuk Pak Muhammad Reskan. Muhammad Reskan. Kali baik. Reskan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, sampaikan Fatihah kami kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, kepada ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, kepada muslimin, muslimat dimanapun mereka berada. Mohon kepada Allah sampaikan Fatihah kami juga kepada Muhammad Rizkan, keluarga di rumah ini. Semoga Allah SWT memberikan Fatihah yang nantinya kita bacakan. Semoga Allah SWT memberikan keberkatan kepada kita bersama. Tentunya Allah bukakan hati kita, Allah berikan kita taufik dan hidayahnya, Allah tetapkan kita menjadi hambanya. Kalaupun kita mati dalam keadaan husnul khatimah, Allah fasihkan lisan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tentu kita niatkan juga kepada ahli baik keluarga di rumah ini. Semoga Allah SWT kabulkan segala yang dimaksud, yang dicita-citakan. Allah bukakan hati mereka, Allah berikan taufik dan hidayah untuk mereka. Allah jadikan mereka juga hambanya, keluarga di rumah ini. Tentunya juga kepada kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita bacakan Al-Quran untuk kita majlis ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم حي قيوم فضلك يا سلام يا سلام. لم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا الله, kami mohon kepada Allah, ridho Allah kepada kami, ridho kami, ridho kami, ridho majelis ini, kami mohon kepada Allah seperti apa yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memberikan kami berikan kepada Allah seperti apa juga yang diperintahkan Nabi Muhammad. Allah itu maha. Allah masih rahmat, Allah salat. وإن أمهاتنا
اللهم إنا نسألك الجنة آمنا اللهم إنا نسألك على شريعة الغراء وطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الشك وعن اليقين ونعوذ بك من شر الشيطان الرجيم ونعوذ بك من عذاب يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم سلمنا يا الله وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله Jangan lupa, supaya channel ini bermanfaat, padamkan warna merah. Klik subscribe, subrek. Kalau suka, like. Jangan lupa bagikan ke sahabat dakwah dengan cara share video ini. Komen di bawah ini ya teman-teman.